Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini hari apa ya Bika? Hari ini tentunya adalah hari yang bahagia. Hari Minggu. Ya, hari ini adalah hari Minggu ya Kak ya. Kalau hari Minggu pagi itu biasanya ada apa Bika? Wow, tentu saja kita beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun sekarang kita masih belum bisa bertatap muka, kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan melalui online. Nah, kali ini untuk membuka ibadah minggu yang ceria ini, mari kita pujikan satu buah lagu, yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Seperti lagu tadi, berarti kita diajarkan untuk bisa selalu memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Selanjutnya, untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangan lipat, yuk. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Kau beri kesempatan kami untuk bisa menghadap kehadirat-Mu. Puji Tuhan ya Bapa atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga selama seminggu ini kami bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Ya Bapa ya Tuhanku, sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kasih karunia-Mu hadir membersamai kami, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini bisa selalu untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, selanjutnya mari kita memuji lagi dari Kidung Jemaat nomor 61, Sungguh Indah Alam. Kita pujikan, kita siapkan ya. Ayat 1 dan 2. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan, tumbuh-tumbuhan. Dan angkasa raya, bintang dan bulan, serta tata surya memuji Tuhan. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini ada ayat hafalan yang harus dihafalkan oleh adik-adik semua. Kita buka dari kitab Kejadian 2 ayat 8. Perjanjian lama atau baru ya Bika? Perjanjian lama tentunya ya anak-anak ya. Yang sudah bisa membaca silahkan dibuka di Perjanjian Lama, kitab Alkitab di Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 pasal 2 ayat yang
8. Ayat yang ke-8. Yang belum bisa minta bantuan mama atau papa untuk membukanya ya, nanti diikuti saja. Oke. Nah, sekarang akan aku bacakan Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Amin. Nah, sedikit ya ayat hafalannya. Sedikit ya, boleh Wika mengulang lagi? Oh iya, biar lebih hafal lagi ya, pelan-pelan ya tadi ya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8. Begini ya untuk ayat hafalannya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu ya. Oke. Nah, selanjutnya tak terasa jika kita mau masuk ke bagian firman Tuhan. Oh iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya kakak ya. Tapi sebelumnya kita puji lagi satu buah lagu, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Kau masih menyertai kami pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, terlebih Bu Ika yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang hadir mengurapi kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Ika bisa tumbuh di hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Halo. Ya, sekarang saatnya kita firman Tuhan ya Kak ya. Sudah siap semuanya? Apa yang perlu disiapkan anak-anak? Sip. Apa Kak? Alkitab. Alkitab tentunya. Yang belum bisa baca tetap didampingi oleh mama papa ya, supaya kalian tahu apa sih isi cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Oke, tadi sudah Kak Inal sudah membuka terlebih dahulu untuk ayat hafalannya. Di mana tadi? Masih ingat nggak? Apa ya? Di Perjanjian Lama ya Kak ya. Di Perjanjian Lama di kitab Kejadian ayat apa? Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 tadi ya. Sekarang Wika juga mau membicarakan tentang isi dari ayat tadi ya. Nah, isi dari ayat tadi kalau Wika baca untuk saat ini ya, untuk firman pada hari ini yaitu dari sama Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Jadi nanti siap-siap ya dibukain ya, dibuka maksudnya dibuka Alkitabnya di
Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15. Nah, Bika kan bacakan atau kakak? Oh, oke, Bika aja ya kak ya. Oke, Bika aja. Tadi kakak sudah muji nama Tuhan, sudah berdoa. Ini saatnya Bika untuk membaca firman Tuhan. Yuk, kita baca di tadi ya, Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Begini firman Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Yang berbahagia adalah anak-anak yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Anak-anak, sebelumnya Bika mau tanya dulu sama kakak aja ya. Mungkin anak-anak nanti juga bisa menjawab nanti ya. Sama kakak dulu. Kakak pernah ke kebun binatang? Pernah. Tentu adik-adik di rumah juga sudah ya. Pernah ke kebun binatang waktu diajak rekreasi ke ayah bunda. Pernah ke taman bunga? Pernah Bika. Pernah. Bika yang belum bohong. Kakak kenapa nggak ngajak Bika ya? Bika belum ke taman bunga. Siapa yang mengajak Bika ya? Nggak ada. Ya. Tentu semuanya sudah pernah ya ke kebun binatang, ke taman bunga. Kira-kira kayak apa? Kayak bagaimana? Seperti apa suasana di sana? Kalau kebun binatang itu pasti banyak binatangnya ya. Banyak binatangnya. Terus di taman bunga itu indah sekali Bika. Oh ya? Ya, di sana itu banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni. Wah, rumput-rumput yang hijau. Wah, pasti pokoknya keren tuh. seger Bika. Seger. Oh iya. Refresh ya. Habis kita belajar ya, terus habis itu diajak ke taman bunga, ya ampun, menyenangkan sekali. Kapan ya kita tamasya? Jadi kangen tamasya ya anak-anak ya. Oke, itu intermezzo saja. Tadi kita bicarakan tentang kebun binatang dan taman bunga. Kira-kira anak-anak tahu nggak, atau ada yang tahu nggak siapakah yang menciptakan binatang? Pasti bukan Bika lagi. Himsa Benji. Iya, siapa ya? Tapi bukan dong. Siapa nak? Oh, anak-anak udah tahu. Ada yang jawab. Tuhan Yesus kan. Oh, Tuhan Yesus, pinter. Sekarang tadi udah binatang ya. Siapakah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang berwarna-warni? Siapa ya? Siapa? Oh, ada yang jawab lagi Bika. Oh, ada yang jawab. Siapa? Tuhan Yesus juga. Oh iya, yang menciptakan adalah Tuhan ya, Tuhan Yesus ya, Tuhan Allah kita. Tentunya seluruh alam ini siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus. Sama dengan bacaan kita pada hari ini ya.
Tuhan menciptakan apa tadi nak? Taman Eden. Setelah Tuhan membentuk manusia atau menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan atau membuat Taman Eden. Di mana tadi nak? Ayo siapa yang sudah mendengarkan dan membaca tadi? Di sebelah timur ya, di sebelah timur itu dibuatnya Taman Eden. Di sana ada dibentuk lagi, dibuatkan lagi, ada tumbuh-tumbuhan. Ya tadi ada di ayat mana tadi? Di ayat 9 nak ya. Ada berbagai macam pohon ya, yang menarik, yang ada yang berbuah dan buahnya bisa dimakan. Ayo siapa yang suka buah, siapa yang nggak suka buah? Rugi nggak suka buah. Ya, oke. Dia menciptakan buah-buahan yang bisa dimakan. Lalu apalagi? Dia juga Tuhan juga menciptakan sungai juga. Sungai ya, ada sungai-sungai tadi banyak ya. Ada sungai Pison, ada sungai Gihon, ada sungai Tigris, Efrat. Wah, ada berapa ya? 4 sungai ya di situ ya. Nah, Tuhan menciptakan itu semua. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tuhan menempatkan manusia yang ciptaan Tuhan sebelumnya itu di mana? Di Taman Eden. Dan apa tugas manusia itu? Coba lihat di ayatnya yang ke-15 tadi. Yuk kita baca ya di ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi tugas manusia itu adalah memelihara taman itu, ya kan? Mengusahakan, bahkan memberi nama, kakak. Memberi nama tiap pohon-pohon yang sudah diciptakan itu diberi nama oleh manusia, ya. Yang memberi nama adalah manusia, menciptakan Tuhan, tapi yang memberi nama adalah manusia. Nah, dari cerita tadi, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan dan kewajiban kita apa? Memelihara dan juga menjaga. Sama seperti yang Kak Imel lihat di Taman Bunga ya. Di Taman Bunga itu juga kan banyak peringatan ya Kak ya. Banyak apa? Kayak tanda-tanda gitu ya. Maksudnya papan-papan peringatan di situ ada apa? Jagalah kebersihan. Apalagi Kak? Tidak boleh menginjak rumput. Tidak boleh menginjak rumput. Terus apalagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuh kan? Tidak boleh merusak atau tidak boleh memetik bunga. Nah, itu tidak boleh kan di Taman Bunga. Supaya apa? Bunganya tetap cantik. Bunganya tetap baik, maksudnya ya. Rumput-rumputnya juga tidak jadi kotor, tidak jadi rusak, ya kan? Supaya kalau ketika kita datang refreshing tamasya di Taman Bunga tetap wah lihat ternyata cantik ya, indah ya. Wah, tentu kalian suka. Sama juga di kebun binatang. Ya, ada ya Kak ya peringatan ya, banyak sekali peringatan di kebun binatang juga. Apa? Tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Kenapa sih kok tidak boleh memberi makan hewan sembarangan? Nanti kalau memberi makan sembarangan bisa jadi hewannya itu kayak sakit perut, mati, bisa jadi mati. Iya. Karena apa sayang? Kan kita tidak tahu ya makanan hewan itu apa. Kalau kita sembarangan memberi makan binatang ya dari kebun binatang, binatangnya bisa sakit dan punah. Tentunya ya punah atau mati semua. Itu dia ya peringatan-peringatan yang ada di kebun binatang dan juga di Taman Bunga itu harus dipatuhi ya, supaya alam ini tetap terjaga dengan baik. Begitu juga alam sekitar kalian, ya kan? Di rumah tentunya punya hewan peliharaan. Kakak punya hewan peliharaan apa Kak? Ikan. Nah, kakak punya ikan. Tentunya dikasih makan ya. Terus dikuras juga kan? Akuarium atau? Iya, di akuarium. Akuarium. Nah, akuariumnya dikuras atau dibersihkan supaya ikannya tetap hidup ya Kak ya, tetap hidup, tetap sehat istilahnya gitu ya. Diberi makan juga.
Tentu anak-anak di rumah juga ada yang punya peliharaan kucing, kelinci, apalagi mungkin guguk ya, anjing ya. Nah, itu juga tetap dipelihara. Jangan disiksa sayang ya. Tidak boleh. Semua itu ciptaan Tuhan. Kita yang sebagai manusia wajib untuk memelihara. Apalagi itu sudah jadi piaraan ya, sudah jadi piaraan kita. Nah, kewajiban kita sebagai anak Tuhan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tanaman juga sama. Nah, tanaman di rumah punya ya, pasti punya ya. Itu disiram. Kalau ada rumput-rumput dijabut ya. Rumput pengganggu ya sayang, maksudnya Bika adalah rumput pengganggu. Itu dijabut ya, supaya tanamannya tumbuh dengan baik. Nah, kalau tanamannya senang, kita juga senang. Karena apa? Semua juga ciptaan Tuhan. Kembali ke pembicaraan tadi ya, semua ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia itu wajib memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan. Karena alam ini adalah rumah kita. Tadi ya, judulnya tadi belum sebutkan ya. Judul hari ini adalah alam itu rumah kita. Alam adalah rumah kita. Jadi kita wajib untuk memelihara dan menjaga. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan menjaga kalian. Begitu juga kalian juga tetap menjaga alam sekitar kalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bika atas firman-Nya yang luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi pasti adik-adik habis ini bantuin mama buat nyirami bunga, cabut rumput, terus kalau punya ikan dikuras akuariumnya matahari sekali. Terus punya peliharaan juga diberi makan. Nah, seperti itu. Sip. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu buah lagu yang berjudul Semesta Bernyanyi. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nah, seperti lagu Semesta Bernyanyi, bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya dengan hanya berfirman loh Bu Ika. Hebat sekali ya Tuhan kita. Luar biasa. Menciptakan bunga, menciptakan yang luar biasa. Nah, selanjutnya adik-adik semua menyiapkan persembahan, karena sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan kali ini kita akan memujikan lagu Segala Puji Syukur.
Tak terasa ya Bika, kita sudah mau masuk di penghujung ibadah ini. Tapi sebelumnya kita mau doa syafaat dulu. Nah, doa syafaat nanti dilanjut langsung oleh berkat dan minta bantuan untuk Wika. Oh iya. Doa syafaat dan berkat. Doa syafaat ini ya. Kita berdoa dulu ya nak ya. Mari, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah, muji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang begitu indah mengajarkan kami untuk mau memelihara dan menjaga alam sekitar kami. Karena alam ini adalah rumah kami. Tuhan telah sediakan dan kami wajib untuk memelihara dan menjaganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa kuduskan persembahan ini, sucikan, sehingga persembahan ini menjadi baik di hadapan-Mu Tuhan dan Engkau terima demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami Tuhan, baik itu dari Bapak Pendeta, majelis, poster, dan segalanya ya Tuhan, seluruhnya yang berkecimpung di dalam gereja ini Tuhan, sound system, multimedia, Engkau berkati tiap pelayanannya, keluarganya Engkau berkati Tuhan, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami, berkati kedua orang tua kami Tuhan, yang telah mendidik dan membimbing kami, berkati kesehatannya, berkati kehidupannya, sehingga mampu membimbing kami dan mendidik kami dengan baik. Anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA. Berkati ya Tuhan pendidikan kami di masa pandemi ini Tuhan, mungkin masih ada yang daring atau mungkin saat ini sedang melaksanakan kegiatan pendidikannya. Kiranya Engkau berkati, sertai di dalam proses pendidikannya Tuhan, apa yang menjadi cita-cita adik-adik atau anak-anak Tuhan, teman-teman kami yang masih sekolah ini Tuhan, dapat tercapai semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang dimana sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Bapak berkati Bapak Presiden, berikanlah roh kebijaksanaan di dalam memberikan solusi, keputusan-keputusan yang bijaksana untuk dapat menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan juga para dokter yang berkecimpung di dalam pemberantasan COVID-19 ini, kiranya Engkau berkati kesehatannya Tuhan, dan kiranya Engkau berkati ide-ide mereka sehingga mampu menyelesaikan masalah pandemi saat ini Tuhan. Dan negara kami menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan sejahtera ya Bapa. Berkati juga para pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, baik itu dari bupati, RT, RW, dan semuanya Tuhan, Kau berkati, kiranya berikan roh kebijaksanaan bagi mereka dapat memimpin masyarakat dengan baik. Terima kasih Bapa, kami telah beribadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan berkati ibadah kami, kuduskan sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau pilih, anak-anak Tuhan yang manis,
yang Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat sukacita dari Tuhan untuk masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Demikian Bapak, doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Selanjutnya, Jadi pesan ibadah hari ini apa aja tadi Bu? oh ya, pesan ibadah hari ini kita harus tetap menjaga ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan, baik itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan ya. Kewajiban untuk anak-anak semuanya, bukan hanya anak-anak ya, semuanya ciptaan Tuhan untuk menjaga dan memelihara seluruh alam sekitar. Ya, kita akan berdoa sekali lagi untuk ibadah pada hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan ya. Yuk kita berdoa lagi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa memberkati kami hari ini sampai kedatangan Tuhan kembali. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk senantiasa cuci tangan. Nah, ya tetap prokes ya. Tetap cuci tangan, jaga kesehatan ya, tentunya tidak boleh berkerumun. Nah, yang terutama adalah kita memakai apa Kakak? Tada. Kita memakai masker. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di ibadah KPAR selanjutnya minggu depan. Dadah, Tuhan berkati. Shalom.